Kapal tanker minyak Tiongkok baru saja diserang di dekat Selat Hormuz dan blokade tanpa alasan dari Iran tepat mengenai salah satu penopang yang masih menyangga Teheran. Pada hari Jumat, 8 Mei 2026, Beijing mengonfirmasi bahwa sebuah kapal tanker dengan awak Tiongkok telah diserang di wilayah Selat Hormuz. Mitra yang terus membeli minyak Iran sekarang justru berada di pusat krisis yang dipicu oleh rezim itu sendiri. Kapal tersebut berada di jalur laut dekat Teluk, di area di mana kapal kargo, kapal tanker, dan kapal dagang berusaha melintas dengan risiko yang semakin meningkat. Sementara Iran mengubah jalur penting itu menjadi zona tekanan, pemerasan, dan ketakutan. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alvis, sumber keamanan maritim yang dikutip oleh Reuters. Mereka menunjukkan bahwa kapal yang rusak adalah JV Innovation berbendera Kepulauan Marshall. Sebuah kapal pengangkut produk minyak dan bahan kimia yang melaporkan adanya api di dek kepada kapal-kapal lain. Pada hari Senin, 4 Mei di dekat Mina Sakir di lepas pantai Uni Emirat Arab. Media Tiongkok Caixin melaporkan bahwa kapal tanker tersebut memiliki tanda China Owner Crew yang menunjukkan bahwa kapal itu bukan kapal sembarangan yang tersesat di lalu lintas. Itu adalah kapal yang terhubung langsung dengan kepentingan Tiongkok. Apa yang mereka lakukan di sana sangat sederhana. Mereka berlayar di salah satu jalur perdagangan paling sensitif di dunia, di tengah blokade, ancaman, dan kekacauan yang diciptakan oleh Teheran. Beijing bereaksi dengan keprihatinan mendalam karena ada warga negara Tiongkok di atas kapal. Juru bicara Lin Jian mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada korban jiwa di antara awak kapal, namun hal itu tidak mengurangi beratnya insiden tersebut. Kerugian terbesar saat ini bersifat strategis. Serangan tersebut menunjukkan bahwa blokade Iran kehilangan kendali atas sasarannya sendiri. Alih-alih hanya menekan lawan-lawan Teheran, krisis ini justru mengenai pembeli utama minyak Iran, yaitu Tiongkok, yang tetap melakukan pembelian signifikan meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Dan di situ, fakta ini menjadi beban berat bagi Iran. Data dari Kepler yang dikutip oleh Reuters menunjukkan bahwa Tiongkok membeli lebih dari 80% minyak yang dikirim pada tahun 2025 dengan rata-rata 1,38 juta barel per hari. Volume ini mewakili sekitar 13,4% dari seluruh minyak yang diimpor Tiongkok melalui laut pada tahun itu. Artinya, Teheran tidak hanya menyerang sebuah kapal asing di jalur yang tegang. Krisis ini menyentuh pelanggan yang membantu menjaga pemasukan uang bagi rezim Iran. Sementara, sebagian besar pasar internasional menghindari minyak tersebut karena sanksi Amerika. Serangan itu juga terjadi sebelum pertemuan sensitif di Beijing antara Wang Yi, Menteri Luar Negeri Tiongkok, dan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran. Pertemuan itu membahas pembukaan kembali selat tersebut. Pesan untuk Beijing terasa pahit. Sementara Tiongkok berusaha menegosiasikan jalan keluar, sebuah kapal yang terkait dengan kepentingannya terkena serangan di sekitar Selat Hormuz. Hal ini semakin memperparah kecanggungan diplomatik Iran karena negara yang paling banyak membeli minyaknya sekarang harus menuntut keamanan dari pihak yang seharusnya menjamin kelancaran pelayaran. Blokade Iran juga mendapatkan unsur pemungutan paksa. Departemen Keuangan Amerika Serikat memperingatkan perusahaan pelayaran agar tidak membayar pungutan kepada Iran untuk melintasi Selat Hormuz, termasuk pembayaran yang disamarkan sebagai sumbangan atau transfer melalui cara tidak langsung. Reuters melaporkan bahwa Teheran mengusulkan pungutan terhadap kapal-kapal yang melewati selat tersebut, dan pembayaran seperti itu dapat memicu sanksi. Upaya untuk mengubah jalur internasional menjadi tempat pemungutan biaya ini menunjukkan mengapa blokade tersebut justru menjadi bumerang bagi Iran sendiri. Alih-alih terlihat sebagai kekuatan, hal itu justru tampak seperti keputusasaan finansial dengan risiko langsung bagi pembeli, perusahaan asuransi, pemilik kapal, dan awak kapal. Skala krisis ini lebih besar dari satu kapal saja. Menurut Reuters, konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran membuat ratusan kapal dan sekitar 20.000 pelaut
terjebak di dalam teluk. Bagi Iran, situasi yang sama justru meningkatkan isolasi, karena bahkan mitra ekonomi mulai merasakan biaya nyata dari petualangan di laut. Ketegangan semakin meningkat karena Amerika Serikat dan Iran kembali saling melepaskan tembakan, sementara Washington menunggu jawaban dari Teheran atas proposal Amerika untuk menghentikan pertempuran. Komando Pusat Amerika menyatakan bahwa pasukan Iran meluncurkan rudal, drone, dan kapal kecil ke arah kapal perusak Amerika Serikat, dan ancaman-ancaman tersebut berhasil dinetralisir. Pemerintahan Trump tetap berpendapat bahwa Amerika Serikat tidak mencari eskalasi yang tidak perlu, tetapi siap untuk melindungi pasukannya dan jalur perdagangan. Pada titik ini, tekanannya berubah. Blokade Iran kini tidak lagi hanya muncul sebagai pemerasan maritim, tetapi juga sebagai faktor yang menempatkan Tiongkok, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan importir Asia lainnya dalam masalah yang sama. Fakta baru lainnya semakin memperburuk posisi Teheran. Iran juga mengumumkan penahanan kapal Ocean Koi yang sekarang bernama Jinli di Teluk Oman. Laporan yang didasarkan pada media pemerintah Iran menunjukkan bahwa sebuah kapal yang terkait dengan perusahaan yang berbasis di Shanghai mengangkut minyak Iran dan dibawa ke pantai selatan Iran, dengan tuduhan mencoba merugikan ekspor dari rejim itu sendiri. Situasinya sangat memalukan. Dalam beberapa hari, sebuah kapal Tiongkok diserang di dekat Selat Hormuz, dan kapal lain yang terkait dengan Tiongkok disita oleh Iran sendiri. Bagi Beijing, ini menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Jika minyak Iran sudah sangat bergantung pada Tiongkok, mengapa Teheran justru membuat jalurnya semakin berbahaya bagi pihak yang masih membeli? Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Tiongkok. Korea Selatan menerima sebuah kapal tanker dengan 1 juta barel minyak yang telah melewati Selat Hormuz pada pertengahan April pada hari Jumat ini. AP melaporkan bahwa Seoul sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah, dan bahwa pada tahun 2025 lebih dari 60% minyak mentah yang diimpor oleh Korea Selatan melewati selat tersebut. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa setengah dari nafta Korea Selatan juga datang melalui jalur tersebut. Data ini menunjukkan mengapa serangan terhadap kapal tanker minyak Tiongkok menakutkan negara-negara lain. Ketika Hormuz terganggu, bukan hanya Teheran yang merasakan dampaknya. Kilang minyak, industri kimia, transportasi, dan harga bahan bakar ikut terdampak. Sejarah telah menunjukkan bahwa menggunakan jalur laut sebagai senjata biasanya membuat siapapun yang menarik pelatuk politik itu membayar mahal. Pada tahun 1956, Gamal Abdel Nasser menasionalisasi terusan Suez dan menempatkan salah satu jalur utama perdagangan dunia di pusat krisis internasional. Reaksinya melibatkan Israel, Inggris, dan Prancis, membuka sengketa langsung tentang kendali pelayaran dan membuat Amerika Serikat menekan agar terjadi gencatan senjata dan penarikan mundur. Iran sekarang menghadapi risiko yang sama di Selat Hormuz dengan perbedaan yang cukup serius. Korban politik kali ini bukan hanya lawan yang sudah jelas, tetapi juga Tiongkok, pembeli terbesar minyak Iran yang diangkut melalui laut. Contoh lain terjadi pada tahun 1967, ketika penutupan Selat Tiran oleh Mesir terhadap kapal-kapal Israel membantu mendorong kawasan tersebut ke dalam perang 6 hari. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat bahwa Israel melancarkan serangan pencegahan sebagai tanggapan atas penutupan jalur tersebut. Setelah penarikan pasukan perdamaian dan mobilisasi Mesir di Sinai, pelajarannya bukan meniru sejarah, tetapi memahami polanya. Blokade laut di wilayah sensitif jarang tetap terbatas pada narasi pihak yang melakukan blokade. Mereka memicu reaksi dari aliansi, pasar, angkatan laut, perusahaan asuransi, importir, dan pemerintah yang tidak mau melihat jalur vital menjadi milik politik rezim yang sedang krisis. Sekarang, langkah selanjutnya terjadi di 3 lini. Beijing cenderung menuntut perlindungan bagi warganya dan kapal-kapalnya, meskipun tanpa secara terbuka memutus hubungan dengan Teheran. Washington mendapatkan alasan untuk mempertahankan tekanan angkatan laut, memperluas pengawalan, dan memperkeras sikap terhadap tuntutan Iran di Hormuz. Dan para pembeli Asia mulai menghitung rute, stok, dan risiko asuransi dengan lebih mendesak. Serangan terhadap kapal tanker minyak Tiongkok tidak menewaskan awak kapal menurut informasi yang tersedia, tetapi merusak kepercayaan terhadap rezim Iran sebagai pemasok yang aman.
Bagi Teheran, inilah titik yang paling berbahaya. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlangganan saluran, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.